بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian. Yang pertama-tama saya minta maaf, qadarullah agak telat karena tadi ada satu dan lain hal, ada sedikit permasalahan. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengisi kajian. Alhamdulillah berikan kemudahan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang adab-adab dalam seorang penuntut ilmu syar'i, dan hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kitab tentang Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di bab ke-16. Bab ke-16. Qala al-muallifu hafizahullah taala al-ma'qidus sadis ashar. Simpul yang ke-16 atau bab yang ke-16, tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi, memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya. Nah, ini tentang kewajiban adab ya kan. Perhatikan subhanallah. Kewajiban atau adab bagi seorang penuntut ilmu untuk mengagungkan, memuliakan majelis-majelis ilmu, tempat-tempat majelis ilmu. Mu'allif mengatakan fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Allahu akbar. Majelis-majelis para ulama itu layaknya majelis-majelis para nabi. Allahu akbar. Ini saja ikhwan sudah mencukupi dari keutamaan majelis ilmu yang luar biasa, subhanallah. Majelis-majelis ulama yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul adalah majelis-majelisnya para anbiya, para nabi dan rasul. Kenapa? Al-ulama warathatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka kita tahu bersama para nabi itu dan rasul tidak mewariskan harta, enggak mewariskan tahta, tapi warathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, dia telah mengambil perbendaharaan yang sangat luar biasa besarnya. Nah, makanya beliau sampai mengatakan majelis ulama adalah majelisnya para nabi. Seorang ulama nama Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala berkata, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat kepada majelisnya para nabi, maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Lihatlah kepada majelisnya para ulama. Beliau mencontohkan. Yaji'ur rajul fayaqul. Ada seseorang laki-laki datang kemudian bertanya kepada ulama. Ya fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Wahai fulan, wahai syekh di sini maksudnya tanya, apa pendapatmu dengan seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya seperti ini dan seperti ini? Maka ulama ini mengatakan talaqat imra'atuh, maka dia sudah cerai, jatuh talak bagi istrinya tersebut.
Datang orang yang kedua, kata Sahli bin Abdullah, yaji'u akhar fayaqul. Kata orang kedua mengatakan, ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'ati bikadza wa kadza. Bagaimana pendapat kalian dengan seorang laki-laki yang mengatakan seperti ini bersumpah kepada istrinya? Maka ternyata yang kedua, fayaqul laisa yahnathu bihadzal qaul wa laisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Ternyata yang kedua berbeda. Ketika datang seorang laki-laki menanyakan pertanyaan yang sama serupa, tapi ulama ini mengatakan tidak jatuh talak. Dan Syekh mengatakan apa? Tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi dan para ulama. Allahu Akbar. Tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi dan para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang pertama dengan orang yang kedua itu berbeda halahnya, berbeda keadaannya, berbeda situasinya, berbeda kemudian apa? Kondisinya, subhanallah. Sehingga yang pertama ulama memfatwakan jatuh talak, yang kedua tidak memfatwakan tidak jatuh talak. Allahu Akbar. Dan itu bisa kita temukan, kata Syekh apa? Laisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin fa'rifu lahum dzalik. Yang seperti ini tidak akan pernah kita temukan kecuali kepada para nabi dan orang yang alim, maka ketahuilah akan hal tersebut. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya majelis para ulama, ikhwan, majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang insyaallah taala ma'ruf hadis ini. Seorang penuntut ilmu insyaallah taala akan tahu hadis ini. Hadis yang sahih dari Imam Muslim dan juga lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mempelajari kitabullah tersebut. Kalau disebutkan kitabullah pasti di dalamnya ada as-sunnah, karena nggak mungkin Al-Quran berdiri sendiri. Al-Quran dan juga as-sunnah. Wa yatadarasuna fiha ma bainahum. Dan mereka mempelajari di antara mereka. Lihat, hadis ini terkenal arba'un li arba'. Hadis ini terkenal yang empat. Maksudnya ketika seorang melakukan 4 hal, maka dia akan mendapatkan 4 hal. Melakukan 4 hal apa saja itu? Yang pertama berkumpul. Lihat, bukan sendiri-sendiri, berkumpul. Yang kedua di mana? Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, masjid, subhanallah. Dan ada keutamaan tersendiri memang ketika seorang menuntut ilmu di masjid. Tapi bukan berarti tidak boleh menuntut ilmu di luar masjid, di rumah, di yayasan, mungkin di gedung, boleh, silahkan, subhanallah. Dan dia akan dapatkan itu juga keutamaan. Tapi di masjid pasti lebih berbeda, ikhwan. Keutamaannya lebih, keberkahannya lebih, kenikmatannya lebih. Yang kedua nih. Yang ketiga, yatluna kitab Allah. Ketika mereka berkumpul di rumah Allah tersebut, ngapain? Membaca kitab Allah. Membaca Al-Quranul Karim. Dan jelas sunnah Rasulullah SAW juga pasti masuk di dalamnya. Wa yatadarasuna fima bainahum. Yang keempat, mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka. Mempelajari. Kemudian apa? Seperti yang kita lakukan nih. Ta'lim. Mengajarkan, mendakwahkan kitab Allah tersebut. 4 hal ya. 4 hal yang dilakukan, betul ya? Maka dia akan dapatkan 4 hal pula. Dia akan dapatkan apa? 4 hal pula. Apa 4 hal yang akan didapatkan? Para ulama menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka itu ketenangan, sakinah. Ya Allah, orang-orang yang sekarang stres, betul ya? Orang-orang yang mungkin di luar sana mengatakan dunia ini crowded dan lain sebagainya, suruh duduk di majelis ilmu. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ketenangan nih, kawan, ini yang kita cari di dunia, betul ya? Untuk apa seseorang banyak hartanya tapi enggak Allah berikan ketenangan dalam hidupnya? Untuk apa seseorang tinggi jabatannya luar biasa, dielu-elukan manusia tapi enggak ada ketenangan dalam hidupnya? Apa faedahnya? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kawan. Subhanallah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Azza wa Jalla akan curahkan rahmat kepada mereka. Allah Azza wa Jalla akan limpahkan rahmat kepada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan limpahkan rahmat kepada mereka. Dan sekarang alhamdulillah Allah Azza wa Jalla sedang turunkan ini, ikhwan, kepada kita. Karena walaupun kita online seperti ini,
Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan lain sebagainya, Allah Azza wa Jalla berikan ini semua kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, malaikat akan meliputi mereka. Malaikat akan mengelilingi mereka. Ada banyak tafsiran dari hadis ini nih. Apa yang dimaksud dengan malaikat meliputi mereka, mengelilingi mereka? Di antaranya kata para ulama, ada ulama yang menyebutkan maksud dari malaikat akan meliputi, mengelilingi mereka, taquffu 'anit tayran wa tajlis fi majalisil ilm. Allahu akbar. Malaikat itu akan berhenti dari terbang, karena malaikat itu bersayap ya, 2, 3 atau 4 bahkan lebih. Berhenti dari terbang dan duduk di majelis ilmu. Allahu akbar. Dan duduk di majelis apa? Dan duduk di majelis ilmu, karena ada malaikat-malaikat yang ditugaskan memang oleh Allah Azza wa Jalla untuk nyari majelis dzikir, majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat ditugaskan untuk itu, subhanallah. Luar biasa. Ketika malaikat itu menemukan majelis ilmu, mereka mengatakan kepada teman-teman yang lain, halummu ila hajatikum. Kemari. Apa yang kalian cari, apa yang kalian ingin cari ini dapatkan di sini, di majelis ilmu. Dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Allahu akbar. Kemudian ada juga yang menafsirkan haffathumul malaika, malaikat akan meliputi mereka, malaikat akan mendoakan mereka. Ada juga yang mengartikan malaikat akan tawadhu kepada mereka, malaikat akan memuliakan dan tawadhu kepada mereka. Luar biasa, subhanallah. Dan dari banyak juga riwayat-riwayat yang lain ataupun penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallaha ta'ala fi man 'indahu. Allah Azza wa Jalla akan menyebut namanya di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada dirinya, itu di hadapan para malaikat. Jadi para penuntut ilmu syar'i namanya sangat dikenal oleh malaikat Allah yang ada di atas langit, ya ikhwan. Karena penghuni langit adalah para malaikat. Allah Azza wa Jalla akan menyebut nama-nama kita, bahkan dalam riwayat disebutkan yubahi bikumul malaikah. Malaikat Allah Azza wa Jalla akan memuji nama-nama kita di hadapan para malaikat. Ini akan didapatkan bagi seorang yang menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu. Maka coba antum bayangkan, ikhwan. 4 akan dapatkan 4, betul ya? Seseorang melakukan 4 hal akan dapatkan 4 hal. Ketika seseorang memahami bagaimana luar biasanya fadilah dari hadis ini, kemudian dia tidak mau memuliakan, dia tidak mengagungkan majelis ilmu. Bagaimana ilmunya akan berkah, ya ikhwan? Bagaimana ilmunya akan bermanfaat? Perhatikan baik-baik ini. Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ilmu ma nafa' laisa ma hufiz. Ilmu itu yang memberikan manfaat kepada kita, bukan hanya yang dihafal. Bukan hanya yang dihafal, tapi ilmu itu yang memberikan manfaat kepada kita. Itu ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat itu memberikan manfaat kepada kita. Orang tersebut akan Allah berikan kemudahan untuk selalu memuliakan majelis ilmu, memuliakan yang berkaitan dengan majelis ilmu tersebut. Apa yang berkaitan contohnya? Kitab-kitab para ulama. Ulama itu sendiri, orang yang alim itu sendiri. Para tullabul ilm, para penuntut ilmu syar'i. Allah berikan kemudahan orang itu untuk bisa apa? Memuliakan, mengagungkan para ulama dan yang berkaitan dengan itu. Atau majelis-majelis ulama dan juga berkaitan dengan hal tersebut. Karena itu disebutkan secara panjang lebar ya oleh para ulama, apa saja adab-adab yang harus yang harus dimiliki bagi seorang penuntut ilmu ketika dia duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini, ikhwan, adalah taman-taman surga di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Qalu, para sahabat nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa ini maksud dengan taman-taman surga wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan hilaqadz dzikr. Itu adalah halaqah zikir, maksudnya adalah halaqah ilmu, masyaallah. Maka perhatikan ikhwan, kita akan sebutkan adab-adab ketika seseorang berada di majelis ilmu. Dan beliau juga menyebutkan di sini secara panjang lebar ini, masyaallah. Kita akan sebutkan di sini juga kita tambah dari keterangan-keterangan yang lain. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat kita ketika kita di majelis ilmu. Perhatikan nih, ikhlas.
Karena nggak ada sama sekali faedahnya ketika kita duduk di majelis ilmu tapi nggak ada keikhlasan dalam hati kita. Nggak ada faedahnya sama sekali. Sama sekali tidak ada faedahnya, subhanallah. Maka berusahalah ikhwan agar selalu mengikhlaskan, meluruskan niat kita ketika kita duduk di majelis ilmu. Ikhlas, ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menyebutkan al-hirs, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Semangat. Ketika kita ingin datang ke satu majelis, datang ke satu kajian, ataupun seperti ini, online seperti ini, semangat ikhwan, harus ada kesemangat ketika nuntut ilmu seperti ini. Kalaulah kita ngejar dunia dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, luar biasa, ingin dapatkan dunia, betul ya? Kok ingin cari ilmu akhirat, ingin cari surga Allah Azza wa Jalla, malas-malasan, gak ada kesungguhan. Majelis ilmu adalah riyadul jannah fid dunia, kata Nabi SAW. Taman-taman surga di dunia, Allahu Akbar. Maka kita wajib untuk menghadirkan apa? Semangat dan kesungguh-sungguhan di dalam hati kita. Ketika kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersegera. Nah, bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Nah, bersegera datang ke majelis ilmu tersebut dan tidak apa? Dan tidak terlambat. Ketika kita nuntut ilmu, usahakan benar-benar ikhwan. Jangan sampai kemudian seorang guru itu datang duluan. Tapi kita duluan yang datang. Makanya kalau kita lihat, perhatikan zaman dulu ikhwan. Mungkin ini subhanallah. Mungkin ini diantara sebab Allah nggak berikan ilmu yang bermanfaat sama kita ya. Subhanallah. Karena adab-adab kita ketika kepada guru, adab-adab ketika majelis ilmu ternyata jauh, subhanallah. Bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Ulama terdahulu, ikhwan, antum tahu, sampai mengatakan, aku melihat orang yang sering lari. Orang yang sering apa? Lari. Itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Yang pertama tiba-tiba lari gitu, lari, ketemu dia lari luar biasa. Hanya 2 orang kata ulama. Yang pertama al-majnun, orang yang gila biasanya. Orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya atau kurang akalnya. Yang kedua siapa? Orang penuntut ilmu hadis. Penuntut ilmu nih kan. Kenapa? Selesai dari satu majelis ini, selesai lari ke majelis yang lain. Agar supaya apa? Tidak telat datang ke majelis tersebut dan duduk di paling depan, di depan syekhnya tersebut, di depan gurunya. Bahkan banyak ulama yang kajiannya itu besok, ikhwan. Bayangkan ikhwan, kajiannya itu besok. Hari ini sudah ramai luar biasa. Coba untuk bayangkan luar biasa. Misalnya ada satu masjid, satu mushola, kajiannya besok maghrib sebenarnya. Tapi para penuntut ilmu itu sudah dari malamnya itu sudah nginep di situ. Sudah nginep di situ, bayangkan subhanallah itu. Dan itu banyak yang seperti disebutkan oleh para ulama dalam kisah-kisah para penuntut ilmu terdahulu. Nginep, bayangkan di situ. Bahkan nginep di gurun pasir, padang pasir, di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kajiannya itu ramai luar biasa, disebutkan 5.000 orang yang datang. Bahkan lebih disebutkan dalam riwayat. Nah itu bukan di masjid dilakukan, tapi di padang pasir yang luas atau di tanah lapang yang luas. Karena masjid nggak ada yang cukup pada saat zaman dulu, pada saat seperti ini. Nah mereka nginep tuh di tanah lapang itu tuh. Oh Allah Akbar. Subhanallah. Pantasnya mereka Allah berikan keistimewaan luar biasa. Adab mereka kepada ilmu luar biasa. Masya Allah. Barakallah. Kemudian selanjutnya, yang teradab selanjutnya disebutkan para ulama, mencatat faedah-faedah yang didapatkan dari seorang guru. Mencatat, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ketika kita duduk di majelis ilmu, jangan bengong aja. Kan banyak orang bengong, liatin atau jiping ngaji kuping. Tapi catat, subhanallah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, kata Nabi SAW. Dan juga para ulama ini juga mengatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Para ulama lain juga mengatakan, ilmu itu ibarat binatang buruan. Ilmu itu ibarat binatang apa? Buruan. Dan tulisan itu adalah qaiduhu. Tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruan itu dengan
tali yang kencang. Bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kencang. Nah, itu diantara dengan apa? Dengan tulisan. Maka kita catat, ikhwan. Catat dari faidah-faidah guru yang menyebutkan dan sebagainya, kita tulis kan gitu. Selanjutnya kata para ulama, tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Tenang. Subhanallah. Jadi jangan sibuk sendiri. Banyak orang ketika majelis ilmu mainin HP, buka-buka IG, betul ya? Ketika di majelis ilmu pasang status, moto. Ini jangan yang seperti ini, ya Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan ilmu kepada kita kalau kita tidak apa? Tidak menghormati majelis ilmu itu sendiri. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyampaikan kisah dari Ahmad ibn Sinan. Ketika beliau berkata tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap, nggak ada seorang pun yang berbicara di majelis Abdurrahman bin Mahdi. Bahkan pena pun tidak bersuara. Bayangkan, pena nggak bersuara. Nggak ada yang bangkit, nggak ada yang bangun. Seakan-akan di kepala mereka itu ada seekor burung. Seakan-akan mereka itu dalam sholat, nggak bergerak. Bayangkan, subhanallah. Allahu Akbar. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di depan Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai apa? Nggak berani untuk meraut pensil, meraut pena. Karena takut suara dari rautan pena itu mengganggu dari Imam Malik ketika mengajar. Allahu Akbar. Lihat adab-adab mereka luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh para ulama. Adab yang selanjutnya ketika di majelis ilmu, duduklah dengan penuh adab. Duduklah dengan penuh apa? Dengan penuh adab. Boleh bersila, boleh iftirash, boleh tawarruk, betul ya? Dan jangan menjulurkan kakinya ke depan. Jangan menjulurkan kakinya ke depan, ke arah ustadz, ke arah guru dan sebagainya. Kecuali memang sakit ya, lain cerita kalau seperti itu ya. Kalau nggak ada hajah, nggak ada darurat, maka jangan menjulurkan kaki ke depan tadi. Sila, iftirash, tawarruk. Kira-kira kalau antum iftirash 1 jam 2 jam bisa bangun lagi tuh ya kan. Nah itu dia duduk dengan penuh adab. Di antara duduk dengan penuh adab juga usahakan jangan nyender. Betul ya? Kecuali yang sudah tua. Kalau yang masih muda, masih syabab, jangan nyender. Nyender ngantuk akhirnya tuh, subhanallah, tidur. Jangan nyender, subhanallah. Kemudian juga selain dari duduk penuh adab, selanjutnya disebutkan para ulama apa? Mengarahkan pandangan kita ke arah guru, jangan kemana-mana. Jangan lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Mengarahkan pandangan kita ke arah guru. Kecuali ketika kita menulis. Menulis berarti kan melihat ke bawah. Atau melihat ke mushaf, melihat ke buku, silahkan. Tapi arahkan paling banyak pandangan kita ke guru. Ke ulama, ke seorang ustaz, subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Mengarahkan pandangan saja itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Bayangkan, subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan juga apa? Jangan buat kegaduhan yang bisa terdengar oleh seorang guru. Disebutkan oleh Syekh di sini, jangan buat kegaduhan. Kegaduhan macam-macam lah. Macam-macam, ada yang ngobrol sendiri. Dan banyak itu kita temukan, subhanallah. Ustadz ngomong, dia buka majelis lagi. Ustadz ngomong, dia ngomong sama sebelah. Jangan, subhanallah. Bayangkan antum sedang berbicara, ada orang bicara lagi selain antum. Gimana hati antum, subhanallah? Ditambah lagi yang dibicarakan ini qala Allah wa qala Rasul. Mana adab kita kepada dalil? Mana adab kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, subhanallah. Jangan sibuk sendiri, jangan ngomong sama orang lain di sebelahnya, jangan bicara, jangan ini dan sebagainya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga kata para ulama, jangan apa? Jangan menguap. Kalau bisa menguap itu ditahan, tapi kalau nggak bisa maka tahan dengan tangannya. Jangan nguap, kerjaannya nguap. Baru duduk nguap 1 kali, baru duduk nguap 2 kali. Udah gitu nggak ditutup lagi mulutnya. Usahakan jangan menguap. Kalau memang menguap maka tutup, tahan dengan mulut kita sekuat tenaga. Ketika bersin dan juga ketika bersin jangan kemudian suaranya sampai mengganggu, kencang luar biasa. Usahakan suara yang pelan dan lain sebagainya. Lihat, Allahu Akbar, luar biasa. Disebutkan secara detail loh, ikhwan.
Oleh penulis disebutkan secara detail tentang masalah ini. Disebutkan secara detail, Allahu Akbar. Kemudian di antara pula disebutkan oleh para ulama ketika di majelis ilmu, jangan putus asa untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, biasanya ketika kita dapatkan mungkin maddah yang sulit, pelajaran yang agak sulit mungkin, biasanya istiqomahan kita diuji itu, subhanallah. Jangan putus asa untuk hadir di majelis ilmu, ikhwan. Berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit. Tanya kepada orang, tanya kepada ustadz, kepada orang yang lebih berilmu. Dan itu insyaAllah ta'ala Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami. Syekh Muhammad Amin Syangqiti mengatakan, ada suatu masalah, kata beliau, yang belum aku pahami, kata Syekh Muhammad Amin. Ini sahib penulis kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan. Ada satu masalah yang belum aku pahami. Kemudian aku kembali ke rumah, kata Syekh Muhammad Amin Syangqiti rahimahullah ta'ala. Aku kembali ke rumah, aku meneliti dan terus meneliti. Sedangkan pembantuku meletakkan lampu di atas kepalaku. Lampu, pelita, lilin di atas kepalaku. Dan aku terus meneliti sambil kemudian minum teh disebutkan. Sampai 3 atau 4 hari. Dan itu sampai terbit fajar. Baru Allah berikan solusinya. Baru Allah berikan apa? Jawabannya. Oh, ternyata ini nih masalah apa? Problem atau permasalahan dari permasalahan yang aku hadapi. Dia 3-4 hari. 3-4 hari, bayangkan, dari pagi sampai apa? Terbit fajar. Dari pagi sampai terbit fajar terus. Baru kemudian masalah tersebut terpecahkan, kata beliau. Lihat bagaimana semangatnya para ulama menghabiskan harinya untuk meneliti satu permasalahan. Menghabiskan hari-harinya untuk meneliti satu masalah ilmu. Luar biasa, Masya Allah. Pantaslah mereka jadi ulama, Masya Allah ya. Kita sesuatu yang sulit aja, aduh, dari gampang deh, nggak usah deh, gampang-gampang aja. Subhanallah. Selanjutnya, ikhwan, di antara adab ketika majelis ilmu, jangan memotong pembicaraan guru. Perhatikan, ikhwan, ini di antara adab besar, ikhwan. Jangan memotong pembicaraan guru. Ini antara adab yang harus diperhatikan tentang masalah ini, ikhwan. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, "Laisa minna man lam yujalla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang lebih muda, bukan dari golongan kami. Serta yang tidak mengerti hak ulama, bukan dari golongan kami. Bayangkan, subhanallah, luar biasa disebutkan. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama Thomas. Kemudian diantara lagi disebutkan oleh para ulama ketika majelis ilmu dan adabnya beradab ketika bertanya. Nah, orang ketika nanya ini terkadang subhanallah. Nanti kita, dan di kitab ini nanti ada insya Allah kita akan sebutkan khusus bagaimana cara agar benar-benar bisa bertanya dengan cara yang adab dan sebagainya. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya akan disebutkan insya Allah. Intinya adalah beradab ketika bertanya, karena kita tahu bersama bertanya itu di antara kunci ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui, kan gitu. Nah, bahkan syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu di antaranya bertanya. Tapi ada bertanya atau pertanyaan yang pertanyaan ini nggak pantas kita tanyakan gitu. Ini pertanyaan nggak pantas kita tanyakan, subhanallah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh satu pertanyaan di ketika daur dulu. Beliau mengatakan pertanyaan ini sama sekali nggak menambah keimanan dalam diri kita. Untuk apa kita bertanya masalah ini? Maka kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita bagaimana ketika kita bertanya, bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan. Nah, seorang ustaz, seorang syekh, seorang guru boleh untuk memilah dan memilih pertanyaan yang memang dia ingin jawab, kan gitu. Ada pertanyaan memang dia boleh jawab, ada pertanyaan yang memang nggak perlu dijawab, disebutkan oleh syekh masalah itu. Dan kita seorang penuntut ilmu wajib untuk beradab ketika kita bertanya. Nanti kita sebutkan insyaallah taala adab-adab harus diperhatikan ketika seseorang bertanya. Ada pembahasan selanjutnya insyaallah. Kemudian ikhwan, selanjutnya di antara adab yang harus diperhatikan, mengambil adab dan akhlak gurunya. Nah, ini di antara tujuan kita duduk di majelis ilmu nih, ikhwan.
mengambil adab dan akhlak seorang guru. Yang tadi saya katakan tuh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dihadirin 5.000 orang kurang lebih disebutkan. 4.500 itu mereka kebanyakan nggak mencatat, 500 mencatat. 4.500 orang itu kebanyakan mau melihat bagaimana akhlak dan adab keluhuran dari Imam Ahmad bin Hanbal, adabnya. Mereka ingin ambil itu. Ya Allah subhanallah. Itu diantara tujuan hadir di majelis ilmu bukan hanya terbatas apa? Faedah keilmuan semata, enggak. Tapi dia juga akan mencontoh akhlak seorang guru dan lain sebagainya. Abu Bakar, seorang ulama, Abu Bakar Al-Mutawwi'i berkata, saya menghadiri majelis Abu Abdullah. Beliau sedang mengimla musnad. Abu Abdullah ini Imam Ahmad bin Hanbal ya. Beliau sedang mengimla musnad kepada anak-anaknya. 12 tahun lamanya. Dan aku tidak menulis, akan tetapi aku hanya melihat kepada adab dan akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Coba untuk bayangkan, luar biasa. Bagaimana pentingnya tentang masalah adab dan akhlak. Kemudian Syekh juga menyinggung di sini, ikhwan. Beliau juga menyinggung yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan majelis ilmu. Beliau menyinggung di sini, yaitu apa? وينضم إلى توقير مجالس العلم وإجلاله وأوعيته الذي يحفظ فيها وعمادها الكتب. Beliau mengatakan di antara termasuk memuliakan majelis ilmu dan menjaga kemuliaannya yang paling penting adalah al-kutub, kitab-kitab. Nah, perhatikan nih, kitab, buku ya kawan. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu itu menjaga kemuliaan kitab-kitabnya, memperhatikan kitabnya. Jangan dia jadikan kitabnya itu sebagai penyimpanan barang yang nggak jelas kan gitu. Atau kemudian dengan mudahnya kemudian dicoret-coret, kecuali memang nulis ilmu ya, itu lain cerita. Atau dilipat dengan sembarangan, atau dijadikan apa? Dijadikan sandaran dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Syekh kitab, bayangkan. Beradab, berakhlak kepada kitab. Kenapa? Karena kitab ini isinya ilmu, betul ya? Isi ilmu, kitab ulama itu isinya ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, bayangkan. Dan ulama menulis kitab ini bukan sembarangan, bukan sebentar, subhanallahil azim. Ada ulama yang menulis kitabnya sampai belasan tahun lamanya. Ada ulama yang menulis kitabnya sampai puluhan tahun lamanya. Kemudian kita tidak beradab kepada kitab-kitab yang isinya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, bayangkan. Yang bisa menghidupkan hati kita loh dalam kitab itu tuh. Allahu Akbar. Karena itu suatu hari disebutkan oleh Syekh Ishaq bin Rahawayh meletakkan kitabnya dengan cara dilempar, disebutkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala melihat kejadian tersebut marah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata kepada Ishaq bin Rahawayh, "Hakadha yuf'alu bikalamil abrar?" Apakah seperti itu engkau memperlakukan perkataan orang-orang terbaik? Karya orang-orang terbaik, kitab luar biasa, subhanallah. Nah, perhatikan, subhanallah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan tentang masalah hal ini agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika kita beradab. Sebagaimana yang sering saya sampaikan perkataan Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Berarti dengan seseorang beradab kepada ilmu ini, kepada majelis ilmu yang berkaitan dengannya, kepada ulamanya, kepada orang yang menyampaikan ilmu dan sebagainya, kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ketika kita tidak beradab kepada semua itu, maka jangan salahkan ternyata Allah tidak berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ini yang disebutkan oleh Syekh tentang hal-hal berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin bisa untuk melengkapi dari catatan para ulama yang lain. Sekali lagi saya minta maaf afwan karena telat, karena ini bukan kesengajaan saya. Perlu ada 1-2 permasalahan tadi yang harus diselesaikan. Barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan, Ustaz. Sungguh mendengar apa yang telah antum paparkan tadi, kita khususnya mungkin para penuntut ilmu merasa sangat merasa tersinggung, merasa tersentuh, bahkan mungkin merasa berdosa dengan tidak terpenuhinya adab-adab yang semestinya kami lakukan di majelis ilmu.
Dan mungkin itu satu poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Nah, melanjutkan sesi tanya jawab. Sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi antum yang ingin menjawab pertanyaan yang akan disampaikan Ustadz, nanti silahkan raise hand atau bisa bisa menuliskan melalui chat di back channel. Kepada para peserta, silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di chat back channel. Tafadhol. Mungkin Bang Rama bisa membantu untuk menaikkan audiens. Oke, saya coba. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Saleh Haji, tafadhol. Ya, alhamdulillah, syukron Bang Sirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, ana ingin bertanya tentang definisi majelis ilmu di sini untuk memperoleh faedah atau kemuliaan suatu majelis ilmu begitu. Kalau kita datang ke suatu tempat, katakan masjid dengan sendirian, tapi dengan niat mentabarui Al-Quran dan hadis begitu. Apakah dengan kesendirian kita itu dalam memahami Al-Quran dan hadis itu kita berada di suatu majelis ilmu begitu? Termasuk kalau kita diskusi dengan teman di suatu tempat begitu dalam membahas Al-Quran dan hadis, itu juga termasuk majelis ilmu, sehingga kita bisa memperoleh faedah-faedah di suatu majelis ilmu yang Ustadz tadi sudah sebutkan begitu. Itu dia Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Naam, majlis itu dari bahasa Arab ya kan. Dari kata-kata jalasa yajlisu yang artinya duduk. Majlis atau majelas itu artinya tempat seseorang, tempat duduk-duduk. Nah, betul. Majelis ini bukan hanya kita bisa artikan secara formal seperti ini. Betul ya? Kita duduk di masjid dengan seorang ustadz, itu jelas majelis atau bahkan majelis ilmu kan gitu. Tapi ketika seseorang duduk, misal antum sedang rapat di kantor, rapat RT, rapat RW, duduk sama keluarga, duduk sama saudara, itu namanya majelis. Itu namanya majelis atau majelas kan gitu. Nah, kalau di dalamnya tersebut ternyata tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasul, tidak mengingat Allah, tidak mempelajari sedikit walaupun dari kalamullah, hati-hati, subhanallah. Kan dalam hadis dikatakan, tidak, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma'anal hadis, tidaklah seseorang yang duduk di satu majelis yang dalam majelis tersebut tidak disebutkan nama Allah, tidak mengingat Allah, tidak disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kanat tiratun, kecuali majelis tersebut akan apa? Akan menjadi majelis yang sia-sia. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan illa kanat mithlu jifati himarin, kecuali ketika dalam majelis tersebut mereka meninggalkan majelis itu seperti meninggalkan bangkai keledai. Seperti meninggalkan apa? Bangkai keledai. Maksudnya apa? Enggak ada manfaatnya. Wa kana dzalikal majlis hasratan yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Dan majelis tersebut akan menjadi majelis penyesalan nanti di hari kiamat. Nah, hati-hati nih ketika kita duduk sama teman-teman kita, duduk sama saudara kita dan lain sebagainya, di dalamnya sama sekali nggak ada agamanya nih, ikhwan. Nggak ada mengingat Allah, nggak ada mengingat Rasulullah SAW, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hati-hati, subhanallah. Ternyata majelis tersebut bisa apa? Nggak ada gunanya sama sekali dan bisa menjadi majelis penyesalan nanti di hari kiamat. Sahih, subhanallah. Nah, bagaimana kalau kemudian tadi kita
duduk sama teman ngobrolin masalah agama dan sebagainya, itu bagus, itu majelis, masya Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita menutup majelis itu dengan doa kafaratul majelis, kan gitu. Contoh, misal ketika kita sedang rapat nih, rapat yayasan, kemudian rapat masjid misalnya, atau rapat RT RW, ajarkan kepada mereka, ya kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis ya, subhanakallah bihamdika, terus sampai akhir. Paling tidak apapun yang ada dosa di dalam majelis tersebut, ada kesalahan dalam majelis tersebut, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni, kan gitu. Itu di antara keutamaan dari doa kafaratul majelis, masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita sendiri? Nah, tadi disebutkan Syekh Muhammad Amin Syantiti rahimahullah taala, pada hakikatnya kalau sendiri ini sebenarnya tadi lebih pas itu namanya tadabbur. Lebih pas itu namanya apa? Mentadabburi. Tadabbur namanya. Mentadaburi, mempelajari, menghayati satu ilmu atau ayat Allah atau sabda Nabi SAW, lebih pas namanya tadabbur, karena majelis itu biasanya paling tidak lebih dari satu orang, biasanya lebih dari satu orang. Tapi itu pun ketika kita mentadaburi, jelas itu termasuk apa? Termasuk luar biasa ketika kita menuntut ilmu, masuk menuntut ilmu di situ. Menuntut apa? Menuntut ilmu, masuk ke dalam menuntut ilmu. Dengan itu mudah-mudahan kita akan dapatkan berbagai macam faedah dari duduk di kita sendiri mempelajari ilmu tersebut. Allah alam bissawab. Syukron, jazakumullahu khairan. Afwan wa iyyakum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita ada penanya kedua, yaitu saudara Maidi. Silahkan. Saudara Maidi, silahkan. Taib, jazakallahu khairan atas kesempatan Anda untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak. Ya, jazakumullah kepada Kul 45 terus bergerak atas telah mengadakan kajian ini di malam ini. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua kaum muslimin. Ini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang yang tadi ikatlah ilmu dengan tulisan Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita di kajian offline, Ustadz kajian majelis ilmu yang langsung di masjid itu, kita mencatatnya tuh nggak pakai buku Ustadz, pakai HP. Itu termasuk adab nggak Ustadz sama guru Ustadz? Lalu kiat-kiat kita gimana Ustadz, agar semangat itu mencatat faedah itu di buku tulis daripada di HP? Nah, itu aja Ustadz, barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fikum. Jawabannya boleh pada hakikatnya. Ketika seseorang mencatat catatan ilmu tersebut mungkin di HP-nya, di notes-nya, ataupun di tab-nya dan sebagainya. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Walaupun sebagian ada yang mengkhususkan, maksudnya ketika seorang nulis di kitabnya atau di tulisannya, buku tulisnya, biasanya itu zauknya lebih berbeda. Biasanya itu rasanya lebih berbeda gitu. Nah, rasanya lebih berbeda. Sama kalau zaman dulu di kulit unta yang kering dan sebagainya, kan tulang atau apa. Jadi kalau nulis di buku, biasanya zauknya disebut oleh para ulama, rasanya itu biasa lebih akan berbeda. Kenikmatannya biasa akan lebih berbeda. Tapi kalau ditanya apakah boleh, jawabannya setahu ana boleh. Allah alam bisawab, setahu ana boleh. Ada satu ustadz yang ketika kami di daurah di Malang, ustadz tersebut menulis dengan menulis dengan tab-tabnya, tapi kemudian ada keyboardnya gitu. Ketika Syekh selesai menyampaikan materi, ustadz itu pun selesai dalam merangkum. Coba untuk bayangkan, luar biasa. Allah berikan taufik kepada ustadz ini, masya Allah. Masya Allah, barakallahu fihi. Ustadz ini pun selesai dalam merangkum semua perkataan Syekh dari awal sampai akhir. Titik komanya, bayangkan. Lengkap loh, bayangkan. Jadi Allah berikan taufik kepada beliau, cepat nulisnya dengan keyboard tersebut, masya Allah. Jadi selesai Syekh ngisi kajian, selesai juga, dan langsung di-share ke grup. Ini tadi yang dengan bahasa Arab jelas ya. Ini luar biasa, masya Allah, manfaat besar, masya Allah ketika Allah berikan seperti ini. Jadi setahu Allah alam dibolehkan dengan HP, dengan notes dan lain sebagainya, dengan tab. Tapi kalau seseorang ingin dengan kitabnya, dengan buku tulisnya, ada sebagian setahu Allah mengatakan itu biasanya rasanya itu akan lebih gitu. Kenikmatannya biasa akan lebih.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kami masih mempersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Sambil menunggu, izinkan saya baca Ustadz, ada satu pertanyaan dari Saudari Wida di chat. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin dan orang-orang yang beliau cintai, merahmati Ustadz dan keluarga, serta tim 45 juga saudara muslim dimanapun berada. Afwan Ustadz izin bertanya, jika mengikuti kajian offline di akhir pekan, namun qadarullah ada amanah untuk standby dari kantor, sehingga sesekali mendengarkan kajian dan sambil mengerjakan pekerjaan kantor. Apakah ini termasuk tidak menjaga adab penuntut ilmu Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jawab dua hal nih, Ikhwan. Yang pertama, antum harus minta izin dulu kepada kantor, pihak kantor. Apakah ketika antum mengisi seperti ini, apakah ketika antum stay tadi, antum dibolehkan atau tidak mendengarkan kajian secara online tadi tuh? Dibolehkan atau tidak? Sama seperti ketika ditanya, bolehkah orang yang ketika kerja, dia sholat duha, kerja dia hukumnya wajib, dia ada akad dengan perusahaannya kan itu, ada akad dengan kantor, sedangkan sholat duha hukumnya sunnah. Maka nggak boleh tiba-tiba langsung sholat duha dan sebagainya. Ya harus minta izin dulu kepada pihak kantornya, dibolehkan atau tidak, pihak atasannya kan gitu. Nah itu yang pertama. Anda jawab masalah itu dulu tuh. Karena banyak orang menggampangkan masalah ini, tapi ternyata ini sesuatu yang besar, masalah amanah ini. Al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang ditentukan bagi dirinya kan gitu. Sesuai dengan syaratnya. Kemudian yang kedua, tentang hal tersebut. Hukum asalnya ketika seseorang mendengarkan contoh kajian online seperti ini ataupun kajian offline, maka dia memfokuskan dirinya benar-benar duduk dengan benar, nyatat dan sebagainya. Jangan mentang-mentang online sambil tiduran, sambil ini dan sebagainya. Ditakutkan yang seperti ini kemudian nggak bermanfaat ilmunya. Tapi tadi tuh, misal antum di kantor, antum ingin memanfaatkan waktu yang aslinya pada hakikatnya bukan sesuatu yang hukum asalnya bukan seperti itu sebenarnya untuk ilmu gitu. Hukum asalnya ya. Tapi ternyata kantor membolehkan untuk seperti itu dan antum ingin untuk ilmu tersebut tidak mau antum tinggalkan. Maka mudah-mudahan yang seperti ini darurat. Mudah-mudahan insyaallah yang seperti ini terhukumi dibolehkan, insyaallah taala darurat. Karena bukan kebiasaan kita seperti itu, tapi karena halahnya keadaannya seperti itu mengharuskan kita atau mewajibkan kita melakukan hal seperti itu. Nah, Allah alam bishawab. Tapi usahakan benar-benar ketika seperti itu memfokuskan diri kita ketika mendengarkan kajian online seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ada penanya ketiga dari Dewi Umu Maulana. Silahkan naik ke stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga dan tim serta seluruh jamaah dan kaum muslimin dicurahkan rahmat serta taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu, amin. Pertanyaannya gini Ustadz, apakah kan kalau kajian akhwat itu kan kalau kita di masjid itu kan pakai layar ya Ustadz ya. Nah terus kalau udah lama gitu kan kaki sakit tuh, pegel. Kalau kita selonjoran apakah itu termasuk tidak ada adab ya Ustadz? Barakallahu fikum. Naam. Sebentar. Ketika seseorang tadi kajian akhwat ataupun ikhwan, betul ya? Sebenarnya bukan akhwat doang di atas. Kalau akhwat nggak kelihatan Ustaz. Kalau di bawah Ustaz kelihatan mungkin atau ketutup sitar. Kalau usahakan kalau memang bisa untuk tidak menyelonjorkan kaki ke depan, usahakan jangan. Usahakan benar-benar menjaga kaki kita jangan menjulurkan ke depan. Tapi kalau misalnya kesemutan, sakit dan lain sebagainya, mau diapain lagi seperti ini? Kalau yang seperti ini kan udah hajat kan, udah suatu hajat atau bahkan sampai sakit, berarti kan sudah darurat yang seperti ini, lain cerita kalau seperti ini. Tapi usahakan kalau memang kita masih sehat dan lain sebagainya, insyaallah taala Allah berikan kemudahan kita untuk tidak menjulurkan kaki ke depan. Kalaupun ini menjulurkan kaki ke depan, kita minta izin di depannya mungkin, subhanallah. Allah alam bishawab.
Nah, Ustadz barakallahu fikum. Selanjutnya ini ada penanya terakhir ya, karena kita terbatas oleh waktu. Silahkan Saudara Nandra Nana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita sedang mendengarkan kajian online via Zoom, kan biasanya tidak bisa diulang, nggak kayak YouTube gitu Ustadz, dan tidak ada rekamannya. Itu kalau pas kita lagi kajian itu terus orang tua kita menelpon, mana yang kita dahulukan Ustadz? Barakallahu fikum. Naam. Dahulukan orang tua kalau memang ada hajah, ikhwan. Karena bisa jadi orang tua sedang membutuhkan kita dan sebagainya. Kalau memang ternyata bisa untuk setelah kajian, mungkin setelah itu mungkin kita setelah itu kita WA mungkin atau apa, atau mungkin kita telepon balik mah urgent atau enggak. Kalau urgent mungkin nanti habis kajian lagi kajian, oh ntar aja kan bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata urgent, usahakan dahulukan jelas orang tua jelas, karena kewajiban seorang anak jelas berbakti kepada orang tuanya lebih wajib pada saat itu. Jadi, dan ini tadi bukan berarti kemudian dia dengan sengaja untuk menjadikan bicara ketika majelis ilmu berlangsung, tidak, tapi ada hajah tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu beradab kepada majelis ilmu dan yang berkaitan dengan majelis ilmu tersebut, baik kepada buku, kitab, baik kepada seorang syekh, seorang gurunya, dan berkaitan dengan majelis ilmu tersebut, dengan ilmu. Karena kita tahu bersama dengan adab ini kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Dan ingat ikhwan, ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal, karena kalau hanya menghafal orang yang mungkin pintar, IQ-nya tinggi dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat belum tentu. Maka perkataan Imam Syafi'i luar biasa tentang masalah ini, al-ilmu ma nafa' laisa ma hufidh. Ilmu itu apa yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Bukan apa yang dihafal. Karena kalau dihafal sebentar kita bisa menghafalnya insyaallah, tapi ketika memberikan manfaat bagi kehidupan kita, baik dunia ataupun akhirat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah, ilmu itu melahirkan amal saleh, ilmu itu melahirkan adab dan akhlak yang mulia, ilmu itu melahirkan tawadhu kepada manusia, ilmu itu melahirkan cinta kepada negeri akhirat, mengecilkan dunia dan lain sebagainya. Maka beradablah kepada majelis ilmu, dan yang berkaitan dengan majelis ilmu ini maka kita akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena telah tadi. Subhanallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.